tidak ada lagi lansia yang meneteskan air matanya hanya karena dia sudah merawat anak ini puluhan tahun, tetapi dia walaupun dipenuhi kebutuhan hidupnya ada yang hilang dalam diri, yaitu anaknya itu sendiri. Maka LKS ini sebagai wujud yang berbeda dari panti, dia memberdayakan keluarga, tetapi tidak menutup diri bahwa lansia itu bisa dirawat dengan kolaborasi pemahaman antara lansia, lembaga, dan juga keluarganya. Selamat datang di Ruang Interogasi. Inilah podcast Obsesi. Baik, selamat datang di Ruang Interogasi. Mas Zul, Muhammad Zulfunun. Beliau adalah Ketua Yayasan Al-Marhamah. Boleh dong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Zul? Alhamdulillah baik, ini ada sehat ya? Sehat. Ejen Rusman bagaimana kondisi hari ini? Luar biasa ya, selalu setiap hari luar biasa. Alhamdulillah. Pokoknya mudah-mudahan semuanya kita dalam kondisi sehat setelah menjalani Ramadan kemarin selama 1 bulan. Dan juga di kesempatan ini mungkin kita juga akan menyapa para penonton kita, pemirsa kita podcast Obsesi, untuk juga menyampaikan minal aidin wal faizin tentunya kepada mereka semua, ya kan? Para pemirsa, penonton setiap podcast Obsesi, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan keberkahan amin ya Allah, amin. Lancar jaya dalam melaksanakan aktivitas kita. Amin. Termasuk tetap setia menonton podcast Obsesi. Harus itu. Obrolan santai tapi berisi. Betul. Baik, nah makanya kita hari ini Ejen Rusman kita menghadirkan Mas Zul untuk bisa kita interogasi hari ini. Dan beliau ini memang terlihat ya dari perawakannya cukup muda. Sebagai ketua yayasan di Al-Marhamah, tapi saya yakin cukup berisi, meskipun muda harus berisi begitu, seperti podcast Obsesi tentunya ya kan. Biasanya yang muda itu yang berkreasi. Nah, untuk membuktikan itu makanya kita akan interogasi beliau hari ini. Sudah siap interogasi? Masuk, mungkin boleh diawal dulu kita perkenalan, boleh diceritakan sedikit soal latar belakang dan segala macam. Silakan masuk. Oke, siap. Terima kasih Agen Rusman dan Agen Rio. Terima kasih sudah mengundang kami di podcast ini. Saya sendiri Muhammad Zulfunun ya kalau namanya, lahir di Tarakan tahun 90-an. Jadi kalau Gen Z, saya Gen milenial. Gen milenial ya. 90-an itu tepatnya 90 berapa? Pas 90. Sepantaran apa? Sepantaran. Saya justru jauh lebih muda. Oh gitu. Saya 2003 kebetulan. Kelihatan ya. Mudah-mudahan itu jujur. Silakan lanjut Mas. Lanjut ya. Saya kemudian di tahun sekolah di Tarakan, masih di Tarakan, kemudian SMP baru di Jawa. SMP sempat di Jawa. Kuliah di Bogor. Kemudian nanti di tahun 2016 saya diminta sama pengurusnya untuk mengelola LKS. Waktu itu saya belum jadi ketua yayasan, masih LKS-nya, Lembaga Kesejahteraan Sosial. Nah, sampai 2022 baru saya diminta untuk menjadi ketua yayasannya. 2022. Nah, sampai sekarang. Jadi fokus untuk, sebetulnya kalau di tempat kami itu fokusnya ada 2 ya, ada lansia sama anak. Secara izin operasional seperti itu. Baik, Mas Zul, kenapa tertarik dengan spesifik yayasan sosial gitu? Kalau anak-anak muda kan ya mending bikin kafe gitu ya, nongki-nongki sama teman-teman, ya kan? Terus memperbanyak menggali lagi mungkin informasi dan teknologi. Biasanya kan anak-anak muda seperti itu gitu. Kenapa Mas Zul di usia yang cukup muda tertarik untuk aktif lah ya, betul, mengabdikan diri sosial, ya kan, nggak seperti yang lain apalagi ya, misalnya berentrepreneurship. Tarakan kan terkenal sebagai Kota Seribu Cafe. Sangat muda pasti. Kenapa? Ya karena waktu itu ketika saya lulus kuliah itu memang satu diminta, yang kedua memang ingin melanjutkan perjuangan dari
orang tua seperti itu. Karena ini kan konteks yayasan di kami itu wakaf ya. Wakaf, maka mau tidak mau harus milik keluarga dari Mas Zul. Dikelola gitu. Nah itu yang kemudian melatar belakangi saya. Sebenarnya nggak nyambung antara apa yang saya pelajari dengan pendidikan ya, dengan apa yang saya dapatkan di lembaga itu. Nah maka cara untuk melakukan akselerasi itu percepatan itu saya yang pertama sering melakukan studi banding dengan mengikuti kegiatan yang dilakukan Kemensos. Nah karena waktu itu kan masih sering ya, mungkin setahun itu ada 2-3 kali lah kegiatan. Nah di situ saya biasa ikut studi banding kalau misalnya ada kegiatan di luar kota, di Bogor, Jakarta. Itu saya biasanya minta request sama panitianya untuk pulangnya itu di agak lambatin dikit. Ya bukan untuk nongkrong di kafe. Supaya bisa jalan-jalan beli oleh-oleh mungkin? Enggak juga. Buat belajar ke lembaga. Nah saya melihat di lembaga-lembaga di Jawa itu kenapa dia pengembangan sosialnya itu kuat. Itu karena ada backup. Backup dari beberapa posisi-posisi aja. Satu pemerintah. Jadi backup anggaran ada di pemerintah. Kemudian dari sisi intelektual juga membantu dari kampus misalnya. Kemudian dari amal usaha semacam lembaga-lembaga usaha juga membantu, masyarakat juga membantu, dan semua pihak lah. Nah sehingga saya berpikir sebetulnya konteksnya sama aja. Jadi sebetulnya pemberdayaan sosial di manapun, termasuk di Tarakan dan lebih umum di Kaltara ini bisa, saya pikir bisa bersinergi. Teman-teman di Jawa yang agak dalam tanda kutip sukses itu, kalau kita punya pola yang sama. Nah disitulah saya mulai tertarik mengikuti semua pelajaran-pelajaran itu sampai sekarang. Jadi memang keceburnya awalnya karena permintaan dari keluarga begitu ya, untuk bisa meneruskan kegiatan inilah bidang sosial ini, and then akhirnya mau. Nah ini terpaksa mau karena yang nyuruh keluarga atau orang tua, atau memang timbul dari dalam hati bahwa kayaknya memang harus itu tadi bahasanya Ijen Rusman untuk bisa mengabdikan diri ke masyarakat gitu. Ya kadang-kadang kan ada istilah ala bisa karena biasa gitu. Nah ini saya mungkin kayak gitu. Awalnya mungkin kurang nyaman ya, tapi ternyata nyaman-nyaman aja setelah diikuti. Kan sebetulnya kalau kita lihat gerakan kita di kampus gitu kan banyak gerakan-gerakan yang sebenarnya menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah cuma ini formatnya yang berbeda aja. Dia lebih real kepada orang-orang yang memang kaum renta yang secara faktual itu memang membutuhkan. Jadi lembaga ini sebetulnya bentuk lain daripada penyelesaian masalah yang sudah pernah kita lakukan di kampus. Cuma kayak di kampus itu lebih, kata orang, melangit lah ya. Nah ini lebih ke membumi, lebih kepada betul-betul menyentuh kepada ujung daripada permasalahannya itu. Makanya kenapa saya pada akhirnya juga berminat juga gitu di bidang ini. Sampai akhirnya terbiasa dan enjoying tiap kegiatan-kegiatan di yayasan tersebut gitu ya. Oke, kalau kita bicara Yayasan Al-Marhamah ini, Mas Zul, kalau tidak salah, masyarakat Tarakan cukup mengenal Yayasan Al-Marhamah ini sebagai panti jompo Al-Marhamah dulunya. Iya, betul. Tahun mulai kapan itu Pak Deddy? Sebetulnya kalau secara sejarah memang agak cukup lama, bahkan saya juga belum lahir malah. Belum lahir waktu itu. Ini mungkin dia gen di atas saya, gen milenial ini. Iya, milenial lah. Betul. Tahun 84 itu dia berdiri, cuma dia core-nya bukan di sosial, tapi lebih ke core-nya lebih ke pendidikan. Karena pada waktu itu founding fathers-nya, itu pendirinya itu mendirikan pesantren Al-Mustaqim. Nah, sayap sosial daripada pesantren Al-Mustaqim ini adalah pengajian ibu-ibu, namanya pengajian Al-Marhamah. Pengajian ya? Nah, jadi pengajian ibu-ibu ini adalah pengajian yang diinisiasi oleh pendiri Al-Mustaqim itu untuk melebarkan sayap sosialnya. Nah, yang kedua, selain melebarkan sayap sosial juga untuk betul-betul bagaimana teori-teori yang ada di pesantren tadi itu diaplikasikan dalam kehidupan sosial. Kegiatan sosial. Jadi misalnya ada bencana kebakaran, nah mereka nanti pengajian Al-Marhamah ini akan ngumpulin pakaian bekas, kemudian makanan dan sebagainya, kemudian melakukan itu. Membantu ya. Nah, untuk membantu itu. Lalu kenapa cap sebagai panti jompo ini melekat sekali di Al-Marhamah pada saat itu, Mas Zul? Ya karena memang jadi sebetulnya dia belum panti waktu itu ya, belum panti, tapi masih berbentuk pesantren. Tapi ada kasus di mana di Tarakan tuh sering terjadi
beberapa kasus ya, misalnya kayak kebakaran, kemudian ada penelantaran orang yang ke Tawau kemudian nggak tahu kemana. Sama dari pemerintah biasanya dari desa atau dinas sosial itu mengirim ke almarhumah. Nah disitulah menjadi cikal bakal kenapa dia menjadi penampungan. Jadi tempat-tempat penampungan orang renta. Jadi sebetulnya kalau dilihat sejarahnya bukan hanya lansia sebenarnya. Bahkan kalau kebakaran itu kan ketika terjadi kebakaran itu kan yang ditampung itulah ibunya sebagai lansia, kemudian anaknya juga, kemudian cucunya juga. Ada juga desa itu. Jadi semuanya. Nah cuma karena memang kebanyakan ibu-ibu dan lansia, maka biasa orang menginisiasi itu sebagai panti jompo. Oke. Identifikasinya ke situ ya. Cikal bakalnya di situ. Oke. Dan saya rasa juga kayaknya almarhumah ini jadi kayak pioneer karena belum pernah ada kayak di Tarakan. Kaltara lah skupnya ya waktu itu yang menampung para tua renta begitu atau jompo. Untuk ditampung di dalam sebuah panti atau yayasan begitu, dan itu baru almarhumah. Mungkin itu yang membuat masyarakat akhirnya memberikan cap begitu bahwa ini almarhumah adalah panti jompo. Iya, di situ. Tapi sesungguhnya selain itu apa yang kegiatan-kegiatan sosial yang selayaknya sebuah yayasan kan? Iya, apa sebenarnya? Jadi kalau kita ingin posisikan almarhumah di dalam konteks peran lembaga dalam kegiatan sosial, jadi almarhumah ini kan dia sebagai fasilitator bagi penerima manfaat yang tidak berdaya, untuk memberdayakan mereka, sederhananya begitu. Nah kalau di nomenklaturnya Kemensos itu kita sebutnya itu PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Itu kalau datanya di Indonesia sendiri itu ada 75 juta. 75 juta orang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial. Termasuk para jompo ini ya? Ya. Nanti dia dibagi 5 klaster. Ada lansia, ada disabilitas, ada tuna sosial, ada penyalahgunaan nafza, sama terakhir itu lansia. Nah dari PPKS ini kemudian turun ke lansia. Nah kalau kita lihat data lansia, misalnya di Indonesia ya, data lansia itu sekitar sekarang sudah 26 juta, itu sekitar 10% lebih. Di seluruh Indonesia? Nah kalau kita mau kerucut lagi ke Tarakan misalnya, itu Tarakan malah ada 4.000 lansia. Nah jadi kalau penduduknya kurang lebih 200.000, 4.000 kan sekitar di atas 10%. Iya betul. Nah data ini itu kan kalau kita lihat data di BPS itu kan semakin hari semakin meningkat. Nah bahkan di tahun 2045 itu akan ada namanya tsunami lansia. Nah yang jadi masalah adalah lansianya atau kaum rentanya bertambah, lembaga untuk menaunginya tidak bertambah. Nah almarhumah mengambil peran itu. Jadi sebenarnya membantu pemerintah dalam pemberdayaan kaum renta yang dalam hal ini adalah lanjut usia. Nah kalau ditanya tadi apa programnya? Programnya ada 5. Pertama adalah pemberdayaan sosial, kemudian pendidikan, kemudian dakwah, kemudian pemberdayaan dan kesehatan. Nah itu. Nah kenapa ada program 5 itu? Itu kan kalau asumsi dasar dari PPKS itu kan adalah sebenarnya orang yang satu dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok dan hak dasarnya. Baik. Untuk bisa hidup layak. Ya. Nah yang kedua dia tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsi peran sosialnya. Nah yang ketiga dia tidak mampu mengatasi masalah kehidupannya. Nah kalau kita melihat masalahnya ini kemudian potensinya akan bertambah, maka potensinya ada 2 nih. Kalau dia bertambah dan tidak ditangani itu potensinya bisa menjadi negatif, baik bagi pemerintah maupun bagi kita semua, karena akan ada lansia yang bertambah, kemudian dan terlantar tentunya begitu. Yang bertambah, maka sebetulnya pemerintah itu sudah mendorong supaya tiap daerah itu menambah lembaga kesejahteraan sosial itu. Nah supaya untuk bisa menangani lansia-lansia yang terlantar ini. Ya sebelum kita terlalu jauh berarti boleh dikatakan
Talang Marahma ini sebagai salah satu pendistribusi dari program-program kesejahteraan sosial dari pemerintah ya. Yeah. Berarti sejak berdiri sudah sering ini ya mendapatkan program gitu ya untuk didistribusikan ke apa tadi pemadlu penerima manfaat ya. Penerima manfaat. Nah, jadi ada perubahan kebijakan ini juga jadi masalah baru nih bagi lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang ada di semua daerah di Indonesia. Karena dulu lembaga kesejahteraan sosial baik anak, lansia atau apapun itu langsung ditangani oleh Kementerian Sosial. Nah sekarang bantuan dari Kementerian Sosial itu diputus karena ada perubahan kebijakan. Oke, ada perubahan kebijakan. Di mana bantuan itu harus melalui daerah masing-masing. Pemerintah daerah. Itu. Artinya dari dinas sosial ya. Nah ini yang jadi masalah di teman-teman lembaga. Bahkan kami kemarin Zoom terakhir itu ada karena dia mungkin sudah biasa ini ya disuapin ya, bantuannya semua itu operasional dari pemerintah. Sudah disiapkan semuanya. Ketika di stop, walahan. Betul. Ya kan, karena kan SDM kan butuh juga. Artinya operasional pastinya kan? Butuh anggaran kan. Ah ya itu. Berarti selama ini direct ya, pusat yayasan. Ya. Beberapa tahun terakhir itu ada perubahan kebijakan. Jadi ke pemerintah daerah dulu ya, pusat pemerintah daerah baru ke. Jadi Kemensos tidak langsung memberikan dana itu, tapi dia meminta pusat itu langsung mengalokasikan, tetap daerah yang mengalokasikan itu. Nah nanti dibagi lagi. Kalau lembaganya menampung misalnya lansia atau anak di dalam lembaga, itu menjadi wewenang provinsi. Kalau dia di luar lembaga, menjadi wewenang kota. Jadi kalau lihat dari sini, lembaga itu fungsinya adalah sebetulnya fasilitator untuk merubah teman-teman yang rentan ini dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi baik sebetulnya. Itu sebetulnya asumsi dasarnya begitu. Lembaga itu. Jadi dia bisa menjadi fasilitator, edukator dan sebagainya. Nah untuk merubah dari satu kondisi yang tidak baik menjadi baik ini, maka diperlukanlah gagasannya apa nih? Iya. Dan tentunya itu butuh anggaran, ya kan? Gagasan nanti diturunkan menjadi program. Misalnya kalau gagasan kami berdaya, beradab dan bermanfaat. Jadi bagaimana teman-teman yang renta itu dia berdaya dulu, karena ketidakberdayaan ini kan banyak masalah lain di bawahnya. Misalnya kenapa sih orang mencuri, atau misalnya kenapa sih ada lokalisasi misalnya. Itu kalau diwawancari salah satu penyebabnya itu adalah masalah ekonomi. Tidak berdayaan dalam konteks ekonomi. Itu masalahnya di situ. Ya mungkin dia tidak mau melakukan itu, tapi tidak ada cara lain untuk menutupi kebutuhan produknya. Kecuali melakukan hal yang dalam tanda kutip kurang baik lagi. Kemampuan dia sih, kemampuan dia kali ya. Maka sebetulnya dengan adanya lembaga ini sebetulnya mencegah kriminalitas dan sebagainya. Betul. Nah akhirnya itu tadi bahasanya adalah memberdayakan ya. Kalau dalam hal ini spesifik kita ke lansia, jadi artinya memberdayakan kaum lansia. Nah, sayangnya di Kaltara maupun di nasional lansianya bertambah semakin banyak, datanya sudah ada. Lembaganya tidak bertumbuh, fasilitator, tidak bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Itu problemnya. Itu problemnya sebenarnya, problem inti. Oke. Baik, atas dasar perubahan kebijakan tersebut, Mas Zul, artinya saya yakin pemerintah juga pada akhirnya juga akan memenuhi amanah itu untuk bisa mensupport lembaga dan juga mungkin organisasi-organisasi sosial begitu. Apa yang terjadi? Sebenarnya pemerintah bagus ya. Pemerintah itu kan ada perannya. Peran pemerintah itu salah satunya adalah legislasi. Jadi dalam konteks peraturan yang harusnya ada untuk menaungi mereka itu. Nah, yang kedua, pemerintah itu perannya salah satunya juga sudah memberikan izin operasional. Nah, jadi kalau kita mau gampang kok kalau mau buat lembaga ini, penuhi syaratnya akan izin operasionalnya nanti akan dikeluarkan. Nah, kenapa lembaga-lembaga sosial itu perlu izin operasional? Kan izin itu kan asumsinya untuk sesuatu yang pada asalnya tidak boleh. Nah, karena melakukan aktivitas sosial itu kan penuh resiko. Iya, betul. Nah, bisa jadi ada penyalahgunaan dan sebagainya. Maka diperlukanlah izin. Nah, izin itu sebagai payung hukum legalitas untuk melaksanakan kegiatan sosial. Nah, tapi bukan hanya itu, pemerintah juga jauh lebih lanjut nih ngasih nih. Dia mengasih kepada lembaga-lembaga itu
untuk mengakreditasi, untuk melihat tingkat kelayakan satu lembaga, apakah dia layak untuk menjalankan aktivitas sosial. Iya, sarana dan prasarana. Ada 6 klaster itu kan, nanti dinilai kalau dia kurang layak, nanti ada tetap nilainya C misalnya, itu kalau nggak salah 2 tahun, kemudian di atasnya ada B 3 tahun, terakhir ada yang paling tinggi itu A. Jadi kalau ditanya apa peran pemerintah, ada, cuma dalam konteks lain mungkin ada yang belum maksimal gitu. Iya. Gitu. Itu mungkin. Berarti selama ini yang lebih kelihatan itu di ranah legalitasnya saja ya, bantuan pemerintah ke lembaga-lembaga filantropis seperti Al-Marhamah ya. Di luar dari itu, misalnya dalam bentuk penganggaran di APBD dan segala macam. Justru ini kami mendorong nih. Nah, makanya kami terbentuk yang JMS, Jaringan Masyarakat Sipil. Di Kaltara itu sudah terbentuk ada 6 klaster. Satu mewakili perempuan, anak, disabilitas, kaum renta, adat. Nah, terakhir adalah lansia. Nah, kebetulan lansia ini yang megang saya. Kalau untuk regulasinya itu di pusat sudah ada. Nah, regulasi yang belum ada ini memang regulasi yang di daerah. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita melihat contoh kayak kota-kota yang nggak usah jauh lah ya, kayak misalnya Balikpapan itu sudah ada perda tentang lansia. Spesifik? Sudah ada spesifik. Surabaya ada dan sebagainya ada. Nah, kami membentuk JMS itu sebetulnya dalam upaya untuk memberikan masukan kepada pemerintah bahwa lansia ini dan seluruh kaum renta itu yang sudah saya sebutkan 6 klaster tadi itu bukan hanya perlu dibantu tetapi perlu dipayungi. Nah, karena kalau dibantu kan bisa terputus dia, perlu dipayungi karena bantuan itu ternyata kalau di sosial itu ada 2. Jadi ada bantuan yang intervensinya adalah kebutuhan pokok. Nah, ini akan habis dikonsumsi. Jadi misalnya charity kita datang ngasih beras. Nah, itu besok juga habis. Iya, betul. Ya, tapi ada bantuan-bantuan yang perlu ada intervensi yang lebih besar. Misalnya bantuan-bantuan pemberdayaan. Misalnya pelatihan. Nah, tentu ini kan butuh diseleksi ya orang yang memang secara potensi masih mampu dan sebagainya. Terus pendidikan. Ini memang tidak terasa dan lama waktunya, tetapi efeknya jauh lebih powerful ketimbang bantuan yang bersifat konsumtif tadi. Nah, kalau dia bersifat tadi intervensi pendapatan atau skill, nah itu dia bisa berubah statusnya tuh dari misalnya orang yang tidak mampu menjadi mampu karena yang diintervensi adalah pendapatannya. Baik. Nah, kalau yang tadi intervensi charity itu kan habis dikonsumsi. Baik, mohon maaf saya potong Mas Zul. Kalau kita spesifik bicaranya ini adalah lansia, untuk bisa tadi yang seperti disampaikan Mas Zul untuk memperbaiki pendapatan mereka, artinya diberdayakan untuk bisa mencari nafkah begitu. Nah, bagaimana dengan lansia-lansia yang memang sudah cukup, mohon maaf, uzur begitu, yang tidak punya lagi kekuatan untuk bisa bekerja misalnya, seperti apa? Nah, makanya begini, lansia itu jadi kita nanti pemetaan. Jadi lembaga itu sebelum dia memberi bantuan, dia akan memetakan dulu, melakukan asesmen. Ada lansia yang mampu, ada lansia potensial. Nah, kalau mampu ini dia lebih kepada punya kemampuan finansial. Jadi misalnya dia pensiunan, terus keluarganya masih mampu, nah itu namanya mampu. Tapi belum tentu potensial. Bisa saja dia mampu tetapi lumpuh. Nah, maka intervensi yang kayak gini itu lebih cocok kepada lembaga-lembaga yang lebih bukan sosial tapi dibuat profesional. Nah, ada juga lembaga lansia yang dia tidak mampu tapi potensial. Maksudnya miskin, nggak mampu kan? Tapi sehat. Masih secara jasmani sehat. Masih bisa dan ini tuh kami lakukan. Nah, kemarin tuh kami kerjasama. Nah, ini alhamdulillahnya ya kemarin beberapa waktu lalu, beberapa tahun lah. Itu kami melakukan namanya Halun, Hari Lanjut Usia Nasional. Kemudian Pak Wali menginstruksikan kepada CSR waktu itu spesifiknya ke Pertamina untuk melatih lansia itu ngebatik. Ini baru kalau nggak salah 2023. 2023. Ya. Ngebatik ya? Ngebatik. Nah, itu yang contohnya bahwa lansia ini ada juga yang sebetulnya intervensinya nggak perlu charity, tapi harusnya skill untuk meningkatkan pendapatan. Tapi yang kayak tadi yang Mas bilang tadi dia nggak mampu nih, terus nggak potensial lagi, udah berarti mau tidak mau itu kebutuhan pokok. Jadi dia ada klaster-klasternya. Nah, kalau di Al-Marhamah sendiri bagaimana, Mas Zul? Apakah masih ada lansia-lansia yang juga ditampung di Yayasan Al-Marhamah saat ini?
Nah kalau kita bicara nampung, nggak nampung, nanti kita bicara ini ada salah satu perubahan bentuk lembaga ya di Kemensos itu. Ada yang kita sebut panti, ya panti. Ada yang disebut lembaga kesejahteraan sosial. Nah ini agak berbeda nih. Nah kalau panti itu dia ini saya catat sedikit, itu berbasis kepada institusi. Jadi dia harus menampung. Kalau panti? Kalau LKS dia harus mengembalikan. Dikembalikan ke keluarganya. Nah, bingung kan? Kenapa harus dijual? Oke. Iya. Karena bagi Kementerian Sosial bahwa tempat utama bagi penerima manfaat, apakah lansia, apakah anak disabilitas atau apapun itu adalah keluarga. Tempat terbaiknya adalah ada di tengah-tengah keluarganya. Oke. Sekarang kalau kita mau bandingkan, misalnya di Tarakan ini, tadi kita sudah sebutkan ada 4.000 lansia. Kalau semuanya, bayangkan kalau semuanya mau dimasukkan lembaga, kira-kira lembaga mana yang bisa menampung? Betul. Nah makanya dia buat oleh Kementerian Sosial tahapan pertama pemberdayaan itu adalah di keluarga, karena itu ada institusi terkecil yang bisa melakukan pemberdayaan. Nah kalau dia tidak mampu, baru dialihkan ke atasnya, yaitu ke masyarakat. Masyarakat itu ada PKK, ada Karang Taruna, ya kan? Nah itu kan bisa membantu. Kalau ternyata memang ketidakberdayaan itu karena ekonomi. Nah terakhir kalau benar-benar tidak bisa lagi, barulah dia ke residensial. Iya. Artinya ditampung di panti. Lembaga itu bukan menjadi pokok, tetapi menjadi alternatif terakhir. Sudah tidak ada yang mampu. Keluarga. Nah beda kalau dulu kan konsepnya panti kan. Nah makanya kami tidak menggunakan konsep panti. Nah itu satu. Yang kedua, kalau dia panti itu dia pengasuhan utama di situ. Nah tapi kalau dia LKS dia pengasuhan yang terakhir. Nah terus lagi ada kalau dia panti itu dia melemahkan keluarganya. Melemahkan keluarga. Nah karena keluarganya kan, nah kami punya kasus nih, pernah ya, ini real ya. Ada lansia itu yang dibawa pakai ojek. Ya udah dibawa gitu aja, nggak ada keluarganya, nggak ada. Jadi ya, kayak ngirim paket gitu ya, ngirim paket panti. Oke. Nah sekarang mereka kalau sekarang kami akan menolak. Makanya sekarang agak bingung orang itu di Amar Hamad tuh, karena brandingnya sudah lama puluhan tahun panti. Kan? Tiba-tiba berubah menjadi LKS. Agak susah juga untuk ya makanya. Makanya kami bilang ini kenapa masalahnya? Oh ini. Nah jadi bisa nggak di keluarga itu mencari pendamping? Karena kalau di sini kasih masuk ke dalam lembaga kami LKS, sama juga kami akan mencari pendamping juga. Kan sama-sama pendamping nih kan? Betul. Ya kan? Dan tentunya butuh biaya juga dong. Yang kedua, kalau dulu berbasis panti tidak ada biaya. Nah sehingga menghilangkan peran keluarga, dia lepas tangan. Nah sekarang enggak, jadi kita jatuhnya kolaboratif. Lembaga bisa bantu A, B, C. Oke, keluarga bantu ini nih pendampingnya. Nah sehingga kita jatuhnya adalah penguatan keluarga. Oke, baik. Jadi agak miris juga ya kalau yang kejadiannya masih seperti itu. Tapi saya yakin kita nggak bisa nafikan kayaknya di manapun di Indonesia bahkan di luar masih terjadi kok yang kayak gitu-gitu ya kan, ada permasalahan sosial seperti itu yang anaknya tiba-tiba menitipkan orang tuanya yang mungkin sudah tidak berdaya ya kita sebutnya begitu karena sudah usia begitu ke panti, karena mereka merasa bahwa di panti sarana dan prasarananya lebih komplit, lebih lengkap, ada yang memang secara khusus menjaga mereka dan lain sebagainya gitu. Nah tapi ada juga situasi di mana gimana kalau misalnya memang katakanlah dia tinggal bersama keluarganya tapi semuanya sibuk bekerja misalnya gitu, tidak ada lagi yang bisa membantu dan mengurusi lah katakan begitu, dan tempat terbaik adalah di panti begitu. Nah itu kalau kondisi-kondisi begitu gimana? Kami sebenarnya juga sudah melakukan itu. Jadi dia jatuh nanti subsidi silang. Jadi masih oke dan boleh ya. Boleh. Dan memang sebetulnya kalau kita mau jujur itu menjadi peluang pekerjaan baru. Dan itu di negara-negara maju dilakukan. Di Jepang, di Singapura itu caregiver namanya kalau di sini. Jadi pendamping lansia. Jadi dia sebetulnya secara kemampuan mampu. Tetapi karena satu dan lain hal, maka dia perlu ada menitipkan. Cuma nanti kami perlu ketemu dengan keluarganya untuk menyamakan persepsi dan punya komitmen bareng-bareng nih. Misalnya kunjungan lansia
kapan misalnya. Ya, seminggu Kan ada sekali juga kah gitu misalnya ya. 7 Ramadan kayak ngalahin Bang Toib nggak Iya, datang, iya. kan dapat juga gitu ya. 7 kali puasa, 7 kali lebaran gitu ya, Nggak nggak datang ya. gitu. Bahkan ada yang lansia kami itu kan pengalaman banget itu ketika wafatnya baru datang. Datangnya pun wafat itu hanya karena ada emasnya rupanya. Dia ngambil. Jadi ini miris banget konsep yang makanya kami benar-benar dalam tanda kutip ya tidak menolak panti tapi tidak menggunakan itu sudah karena pengalaman-pengalaman kami yang cukup miris. Orang-orang memperlakukan orang tua itu kayak gitu. Nah, kami takut menjadi orang yang lembaga yang memperkuat itu malah kan. Iya. Ya. Makanya kami rubah image-nya itu dirubah. Jadi kalau sekarang ditanya almarhumah, lansianya berapa? Jauh lebih banyak dari dulu. 130-an. 130. Di luar. Yang di dalam berapa? 3 doang. Yang ada di dalam yayasan atau pantinya cuma ada 3. Iya, bahkan kami itu pernah menyalurkan bantuan dari Kemensos ketika Covid. Se-Kalimantan Utara untuk lansia itu 435 se-Kalimantan. Dan itu melalui kepala daerahnya. Jadi misalnya di Tarakan ada Pak Wali Kota, nah kami bareng-bareng. Nanti di Bulungan kayak gitu. Kayak gitu. Itu 5 kabupaten kota yang kami salurkan. Nah, artinya konsep di mana lansia itu harus penampungan awalnya adalah rumah itu justru lebih memanusiakan dan bisa lebih memberi banyak dampak dan efek kepada lansia ketimbang hanya yang disantuni yang di dalam. Iya. Bayangkan tadi kalau santunannya cuma 3, sedangkan jumlah data lansia 4.000. Nah katakanlah 4.000 itu tidak semuanya tidak mampu. Oke lah kita ambil separuhnya atau berapa persen? 400. Nah kan kasihan. Karena hanya karena dia tidak di dalam panti, dia tidak dapat bantuan. Iya. Nah itu yang jadi problem saat ini. Nah, maka kami dengan kondisi-kondisi itu kami mencoba menyesuaikan diri nih karena di regulasi pusatnya juga ada perubahan sehingga kita lembaga mau tidak mau melakukan perubahan yang goalnya adalah supaya lansia itu berdaya. Penyesuaian berarti tapi dengan kata lain itu lebih efektif ketika lansia yang masuk dalam database almarhumah itu dikembalikan dulu keluarganya, diberdayakan di situ, ya kan? Nah, ketika ada program dari pemerintah pusat, itu almarhumah bertindak sebagai fasilitator untuk mendistribusikan bantuan itu, dan secara teknis itu lebih efektif ya. Betul. Atau ya tadi itu kalau ada situasi-situasi di mana anak-anaknya atau keluarganya tidak mampu dalam tanda kutip taking care si lansia ini, boleh dititipkan, tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Begitu berarti. Ini fanpack ya. Saya beberapa kali melakukan studi banding, salah satunya di Senior Care di Bogor. Dia semacam lembaga lansia juga, megah banget. Itu 1 hari bisa tebak ya kira-kira berapa? Untuk taking care lansia? Untuk lansia di situ, 1 hari itu 700.000. 1 hari 700.000. Jadi udah kayak kos-kosan ya? Iya, bukan kos-kosan lagi, itu mah hotel. Wow. Hotel kan itu di sini hotel sehari berapa? Ya kan enggak sampai 700 ya. Ada yang 150 gitu ya. Ini yang maksudnya kita harus membuka di masyarakat, perlu ada edukasi. Jadi dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari tahu peduli, kemudian terlibat. Ada memang lansia-lansia yang perlu diberikan panduan dalam konteks sosial, tetapi ada lansia sebenarnya tidak perlu sosial, tetapi dia punya kemampuan. Iya. Nah dia punya beda klaster ini. Nah ini kita kadang-kadang sering rancu di situ tuh. Seolah-olah semua lansia tidak berdaya dan semuanya butuh bantuan. Iya betul. Kan enggak juga. Nah, ada lansia-lansia yang perlu ada penanganan profesional. Nah kami sebetulnya lebih juga mengarah ke sana. Jadi nanti kami akan membuat semacam 2 lembaga. Ada lembaga yang khusus sosial yang di Jembatan Besi. Nah pengembangannya nanti ada di tempat lain yang lebih profesional. Karena secara kebutuhan tadi secara data sudah ketahuan bahwa lansianya bertambah. Yang kedua secara struktur sosial, misalnya kita lihat di Tarakan nih banyak ya, Tarakannya agak beda sama di luar Tarakan. Misalnya kayak di Bulungan masih banyak kedesaan di mana dia merawat orang tua. Tapi Tarakan itu sebenarnya bukan dia tidak merawat orang tua, tapi mungkin suami istri ini kerja. Iya betul. Nah itu menjadi potensi baru yang perlu dibaca. Nah yang kedua kami juga membaca adanya kebutuhan teman-teman dari perawat. Misalnya perawat katakanlah lulusannya di perguruan tinggi atau sekolah itu berapa setahun. Nah pertanyaannya kemana? Di mana mereka akan disalurkan begitu ya? Hanya misalnya katakanlah institusi kesehatan kan terbatas juga. Betul, Nah, betul. Perlu ada
peluang-peluang baru yang kita buka. Tapi kita perlu juga melakukan edukasi dulu ke masyarakatnya, jangan sampai salah persepsi bahwa ini lembaga sosial, padahal lembaga lansia itu bisa di klaster. Oke, bisa dibagi, ada segmen-segmen tertentu begitu. Jadi bukan tidak mungkin nanti almarhamah progresnya ke depan bisa jadi kayak yang di Bogor gitu. Kenapa tidak gitu kan? Dan juga yang harus kita luruskan juga persepsi dari masyarakat yang menyatakan bahwa kalau sudah di panti ini artinya telantarkan. Sebenarnya tidak juga ya. Artinya gini. Ini kita sharing ya, artinya kita berdiskusi bahwa sebenarnya yang dibutuhkan para lansia itu tidak hanya dalam bentuk apa yang dia konsumsi sehari-hari begitu ya, termasuk kebutuhan hidup dan lain-lain begitu. Biasanya mereka juga butuh teman bicara, teman curhat, ya kan, teman bersenda gurau begitu, yang mungkin dia tidak dapatkan di rumah. Di rumah, di keluarganya, sama anak-anaknya mungkin dicukupi semua kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tapi kebutuhan mentally, kemudian kebutuhan secara spesifik itu tadi mereka nggak dapat gitu. Nah, jadi panti juga bisa jadi tempat mereka berkumpul sesama lansia untuk bisa saling curhat, untuk bisa saling ngobrol gitu. Ketemu sepantarannya. Iya. Nah, banyak ternyata para lansia yang memilih untuk tinggal di panti daripada di rumah anak-anaknya, begitu. Nah, ini gimana? Kalau menurut Mas Zul sendiri melihat apa yang terjadi selama ini, seperti itu gimana? Saya coba memposisikan secara objektif lah ya. Artinya bahwa ada hal negatif dari panti itu memang secara faktual ada. Artinya panti menelantarkan, kemudian menjadikan PM-nya itu hanya sebagai dalam tanda kutip menjual kesedihan untuk mendapatkan donasi itu ada. Maka sebetulnya, tetapi maksudnya keberadaan lembaga yang salah itu tidak bisa menghilangkan bahwa fungsi lembaga itu penting. Ya kan? Ya misalnya orang mengendarai motor ada yang salah, ada yang benar kan, tidak bisa semua di-judge bahwa lembaga seperti itu. Yang perlu dilakukan lembaga itu adalah dia harus segera melakukan perubahan secepat-cepatnya. Maksudnya jangan lagi ke mindset bahwa itu hanya menampung, hanya mencari fundraising, hanya mencari dana, tapi dia harus lebih profesional. Artinya kalau dia bisa profesional, maka sebetulnya lembaga itu akan bisa mandiri tanpa bantuan dari pemerintah, bahkan bantuan lain. Dalam tanda kutip spesifik ke dana ya, karena bantuan pemerintah itu nggak bisa ditinggal. Ini yang sebenarnya kami upayakan, lebih bahwa kami juga tidak menutup diri di tempat kami tidak 100% sempurna, jelas lah ya. Kita masih berproses, cuma paling tidak kita punya arah ke sana. Lembaga-lembaga sosial itu harusnya bisa mandiri, bisa profesional, bisa membuka lapangan baru sehingga gen-gen Z ini bisa tersalurkan begitu ya, sesuai bidangnya. Salah satu kenapa panti itu dihilangkan? Kira-kira gini Mas, kalau kita bilang, kamu kerja di mana? Di panti, kurang keren. Iya. Ya kan? Rasa aja sepertinya. Tapi kalau senior care yang lebih profesional begitu, itu gen-gen itu mau aja gitu. Nah ini yang perlu diubah tuannya, bahwa ini bisa menghasilkan, ini keren juga, ini profesional. Nah itu yang arah ke situ yang, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu tetap bisa diselesaikan, lembaganya tetap bisa berjalan. Ya itu juga that's why kenapa sekarang dari tadi saya menyebutnya jompo gitu ya atau tua renta, tapi bahasa Indonesia yang jauh lebih kedengaran enak adalah lansia. Nah, salah satu perubahan panti menjadi LKS itu adalah menghilangkan stigma. Stigma itu ya. Nah, stigma. Ada penelitian mengatakan bahwa ketika anak itu disebut anak panti itu ternyata intelektualnya tidak naik. Anak panti. Akhirnya dia akan menerima bahwa saya memang wajar kenapa nilai saya rendah ya karena saya ini begini dari panti gitu ya. Ada harga diri rendah. Nah, itu yang di stigma itu yang mau dihilangkan juga gitu. Iya, betul. Itulah kenapa orang sering mengatakan nama itu sangat penting. Betul. Walaupun ada istilah apa arti sebuah namanya. Itu kan itu katanya Shakespeare ya. Karena pemilihan diksi, pemilihan terminologi itu sangat menentukan itu cara berpikir, dan itu ngaruh sama cara kita sendiri melihat sesuatu yang diberi nama. Dan kita sendiri yang punya nama itu beda sendiri itu. Jadi penting sekali lah. Tapi keponakannya bahwa memang penting sekali. Jadi sebuah yayasan, sebuah lembaga filantropi yang dikelola secara modern, secara profesional. Tapi balik tadi itu saya
meng-highlight tadi yang disampaikan Ajen Rio. Ya. Di satu sisi nih, kita ada kebutuhan bahwa tadi misalnya nih ya, yang lansia itu dikembalikan ke keluarga. Karena ternyata itu lebih efektif ya. Nah, tapi tadi juga ada kebutuhan yang sifatnya apa? Misalnya butuh sosialisasi dengan banggarannya, butuh ngobrol mungkin kan ya kayak kita. Saya lebih nyaman ngobrol ketika dengan sepantaran. Betul. Dengan yang lebih tua, ya mungkin juga nyaman, tapi jauh lebih nyaman ketika sepantaran. Itu nggak bakal nyambung gitu, kayak bahasa kasarnya begitu ya. Ada apa ya istilahnya? Nggak satu frekuensi. Satu topik yang kita sama-sama paham. Yes, betul. Kita sama-sama kerap di situ, makanya lebih nyaman ketika sepantaran, sefrekuensi. Nah, kalau almarhumah sendiri, itu bagaimana melihat persoalannya itu? Maksudnya ini kan sebenarnya kita sih melihat juga sebagai satu hal yang kayaknya perlu ini juga kali ya. Almarhumah ada nggak apa yang semacam solusi lah untuk untuk menyembatani kebutuhan itu, ya kan? Karena di sisi lain itu ada kebutuhan itu bahwa sejak perubahan kebijakan, ya kan, yayasan seperti almarhum misalnya itu perlu dikelola secara profesional. Salah satunya adalah bahwa yayasan almarhum misalnya itu tidak lagi sebagai sebuah lembaga penampungan. Betul. Ya kan? Yang menjual kesedihan kata Mas Zul tadi. Kesedihan, ya kan? Itu gimana tuh? Jadi begini. LKS ketika berubah dari panti menjadi LKS, dia bukan menolak lansia, tapi menjadi alternatif terakhir. Menjadi alternatif terakhir. Jadi dia tetap menerima setelah melakukan asesmen dengan keluarga. Misalnya kenapa Bu ini? Ini karena ini. Kalau ibu misalnya nggak ini, kenapa nggak ambil pendamping aja di rumah misalnya kan? Akan diberikan opsi-opsi dulu seperti itu ya. Jadi kami akan memberikan opsi-opsi dulu, artinya tetap tidak memposisikan lembaga itu sebagai tempat pertama. Tetap harus di keluarga dan menjelaskan edukasi dan sebagainya. Nah terakhir ketika dia memang berargumentasi dan meminta, nah baru nanti kita konsekuensinya begini, kita kerja kolaborasinya begini. Nah setelah sudah ada kesepakatan bersama, nah barulah dia boleh masuk ke lembaga itu. Betul. Nah, syarat dan ketentuan berlaku. Walhasil gitu ya. Dia tetap tidak menjadi tempat utama, tapi tetap alternatif terakhir. Kayak gitu. Baik, ya jadi sebenarnya dua-duanya ada sisi positif dan jangan negatif, kurang positif gitu ya. Jadi ya itu tadi kalau benar gitu, artinya sebagai anak, sebagai keluarga kalau ada anggota keluarganya yang memang lansia begitu, paling baik adalah dia ada di tengah-tengah keluarganya begitu. Tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan para lansia ini juga sama seperti kita yang mungkin belum lansia, untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa menumpahkan perasaan begitu kan. Jadi memang hal ini yang mungkin saja di tengah-tengah keluarga mereka tidak mendapatkan itu gitu. Jadi hal yang positif pada saat mereka ada di panti, mereka bisa ketemu teman-teman sefrekuensinya begitu, yang artinya jauh bisa saling mengerti gitu. Nah ini yang memang jadi problem sebenarnya. Nah saya pikir juga nanti mungkin arahnya lama-lama juga akan punya panti seperti yang di Bogor itu tadi, yang di apa namanya dikelola secara profesional begitu ya. Nah, bahkan kalau kami mau katakanlah dalam konteks mencari cuan lah. Ya kita terima aja. Iya. Sebanyak-banyaknya, ya kan. Tarifnya pokoknya segitu ya. Tadi yang di Bogor berapa? 700.000 satu hari. Satu hari 100. Jauh banget, ya kan? Ya karena kami juga secara fasilitas kan enggak sebanding lah. Ya, makanya saya bilang kita secara konsep sudah memahami, tapi memang secara tools dan semuanya kita masih perlu proses menyesuaikan. Baik. Sebelum saya arahnya ke akreditasi yang kaitannya tentunya langsung dari Kemensos RI ya. Apakah sekarang almarhumah juga memang sudah memiliki SDM yang memang potensial, seperti mungkin misalnya nurse gitu katakanlah seperti itu, atau juga siapa saja pokoknya SDM yang memang dibutuhkan para lansia ini untuk bisa melanjutkan kehidupannya begitu. Salah satu masalah lembaga sosial apapun itu ya, bisa lansia, bisa anak, bisa disabilitas, apapun itu adalah salah satunya adalah penganggaran. Penganggaran. Nah, ini kalau memang mindsetnya adalah memang cari anggaran, memang segala cara bisa dilakukan. Nah, kami karena keterbatasan anggaran, kami melakukan kolaborasi. Jadi berkolaborasi dengan pihak-pihak yang punya benang merah yang program yang sama. Contoh tadi katanya nurse.
Iya. Kami kalau mau meng-hire nurse, kan ketahuan ya budgetnya berapa, itu kan sudah harus profesional dan sebagainya. Nah, maka cara kami untuk mensiasati itu adalah dengan melakukan MOU. MOU dengan lembaga yang punya visi yang sama. SDM itu ya, visi dan dalam hal ini mungkin rumah sakit artinya. Kalau kami puskesmas. Oh, puskesmas. Oke. Di ujung kami ada MOU, kemudian dengan teman-teman dari UBT, bagian keperawatan, termasuk dengan teman-teman SMK Kesehatan. Nah, kalau SMK Kesehatan dia bukan nurse, tapi dia namanya caregiver. Ya. Nah, kalau caregiver itu dia pendamping lah. Betul. Sama seperti kayak babysitter ya. Begitu dia. Nah, nanti dia lebih kepada membantu tugas nurse. Jadi sudah ada ya. Nah, itu pola-pola di mana lembaga itu harus berpikir bagaimana dalam keterbatasan keadaan kondisi, maka dia tetap bisa berjalan dengan cara berkolaborasi. Kan ada kalau di kami itu ada fundraising, ada friend. Friend-raising, pertemanan menjadi modal untuk menyelesaikan masalah yang ada itu. Baik. Jadi betul, ini artinya bersinergi dengan pihak-pihak yang memang bisa saling membantu, saling support lah, katakanlah begitu ya. Jadi masih banyak sebenarnya, bukan hanya nurse kan tentunya kan, mungkin juga dibutuhkan seorang psikolog misalnya gitu, atau juga ahli gizi misalnya, karena kebutuhan asupan misalnya gizi dari lansia dan yang bukan lansia tentunya akan berbeda begitu. Dan ini memang banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan. Cuma memang ya diusahakan semaksimal mungkin pada akhirnya gitu, karena ya tentunya juga ada keterbatasan anggaran gitu ya. Dan sekali lagi saya menangkap tadi apa yang disampaikan Mas Zul, almarhumah tidak mau menjual kesedihan gitu. Artinya bekerja sama dengan beberapa pihak begitu, yang para dermawan lah ya begitu ya, yang artinya mungkin menyumbangkan kelebihannya begitu untuk bisa membantu almarhumah secara operasional, it's okay gitu. Tapi almarhumah anti untuk bisa berharap begitu. Artinya kalau bisa nanti jadi profesional, artinya tentunya bisa mandiri begitu kan? Ya, kami termasuk mungkin salah satu lembaga yang agak serius dalam tanda kutip untuk kemandirian itu. Misalnya kami secara mandiri itu melatih teman SDM kami untuk pelatihan di Jawa misalnya. Pelatihan dikirim ke Jawa berarti? Iya, dikirim. Wow. Nah, misalnya saya ambil contoh ya, kayak tadi kan masalah biaya ya. Biaya, kalau kita lihat data, Indonesia itu adalah negara yang 3 tahun berturut-turut. Ini keren nih Indonesia. 3 tahun berturut-turut. Nah, ini kerennya bagus nggak? Kita dengarkan dulu aja Rusman, coba. 3 tahun berturut-turut menjadi negara terdermawan sedunia. Oh, bagus ternyata. Bagus. Bukan Asia loh. Sedunia. Nah, ini berarti kita ada di peringkat 1. Wow. Nah, ini kan gini, kadang-kadang kan teman-teman, ini saya ambil contoh lah ya, kayak misalnya di pasar kan, teman-teman di pasar sering bilang pembeli berkurang, termasuk dengan teman-teman sosial. Kok donatur berkurang ya? Sebetulnya bukan berkurang, tapi shifting. Dia berpindah. Berganti ya. Karena dulu orang itu melakukan secara offline, datang ke kantor secara langsung. Sekarang tidak. Online sekarang. Transfer gitu-gitu kan. Satu. Yang kedua, yang zaman dulu kalau offline itu biasa yang datang ke lembaga itu berarti dia menengah ke atas. Gak mungkin nyumbang 2.000, 3.000 mungkin. Tapi kalau kalau online orang nggak malu Pak. Berapapun, ya kan? Berapapun. Nah itu tuh harus dibaca. Nah kami ngebaca peluang itu. Iya. Makanya kami melatih SDM kami untuk ke sana. Sehingga kami walaupun dalam tanda kutip kadang-kadang dapat bantuan, kadang tidak di pemerintah, kami tetap jalan. It's okay gitu ya. Ya karena kami membaca peluang yang lain ya. Tinggal bagaimana kami membuat lembaga kami proporsional. Misalnya kami memberi benefit kan kalau kami itu bagi 3 ya. 3 P. Ada namanya pemberi manfaat, itu donatur, para dermawan lah. Nah, kemudian ada pengelola manfaat, itu kami. Ya, lembaganya ya. Nah, kemudian ada penerima manfaat. Nah, kita di lembaga itu, lembaga sosial pada umumnya, biasanya fokus kepada penerima manfaat, dibagus-bagusin, tapi nggak pernah ngerawat pemberi manfaat. Nah, kami tuh ngerawat, misalnya. Kalau pas ulang tahun dikirimin kue tart gitu misalnya. Maksudnya kalau ada datang doa, mungkin teman-teman dari betul, ini kan pernah betul. kan, terus berita, terus ada laporan dan sebagainya. Nah itu cara kami membuat lembaga itu kredibel. Nah, jadi sebetulnya
lembaga sosial itu jangan takut dengan masalah yang ada, tinggal bagaimana dia memperbaiki diri, kemudian membaca peluang yang ada gitu. Betul. Nah ini masalahnya kita ini sudah nggak ngebaca peluang, kemudian ya tadi nggak mau lagi lebih profesional, sehingga masalahnya tambah rumit. Akhirnya ujung-ujungnya itu tadi, nah, kita mohon maaf, menyalahkan jual kesedihan akhirnya. Ya, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Oke, baik. Jadi cukup rumit ya sebenarnya ya. Tapi kalau dilihat dari nawaitunya sebenarnya lembaga sosial manapun tentunya Ya, positif ya. niatnya Artinya pasti bagus. memulia begitu, dan ini kan pekerjaan yang luar biasa karena tidak semua orang diberikan kesempatan lah untuk bisa melakukan itu atau terlibat di dalamnya gitu. Jadi semua teman-teman kayak Mas Zul ini orang-orang yang memang secara spesifik dan dikasih gift begitu untuk bisa berkesempatan untuk bisa bertemu dengan anak-anak yang dibantu, disupport, dan juga termasuk lansia begitu ya. Oke, jadi kalau di Almarhumah sendiri, saya dengar akreditasinya udah mulai A ya kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah kemarin sebelum 2023 itu B masih. Masih B. B. Terakhir yang paling baru alhamdulillahnya A. Sudah A, ya kan? Nah ini berarti kan bagus dong begitu secara administrasi, sarana dan prasarana juga lengkap dan lain sebagainya begitu. Atau mungkin ininya asesornya hilaf nih. Ya, pas lagi ngantuk gitu kali ya. Daripada lama-lama gitu. Itu menunjukkan bahwa lembaga Almarhumah ini semakin dikelola secara profesional. Yes, betul. Termasuk orang-orang di dalam, SDM di dalam sudah semakin profesional. Mungkin sebagian hal-hal yang masih ada dikejar, proses untuk menuju lebih profesional. Betul, ya betul. Kan? Nah, Mas Sul, tadi ngomongin soal MOU nih, MOU terkait dengan pemberdayaan lansia yang potensial itu sudah pernah nggak ada MOU dengan sebuah lembaga atau instansi yang bisa memberikan semacam keterampilan yang cocok untuk para lansia? Yeah. Itu gimana? Kalau untuk memberdayaan banyak klasternya, ada sosial dan sebagainya. Kalau yang sama ini memang pendidikan di tempat teman-teman akademisi. Kalau untuk yang pemberdayaan itu belum, tapi kalau untuk kerjasamanya sudah ada ya. Sudah. Dalam bentuk pelatihan berarti ya? Pelatihan tadi membatik ya. Kemudian membuat apa sih? Saya lupa namanya. Anyaman, sulam, menyulam. Yang pohon-pohon yang pakai air itu apa namanya? Pohon-pohon, bentar. Pohon-pohon pakai air. Bukan pakai tanah gitu. Berapa kata? Angkosket? Bukan. Apa namanya dia? Boleh pond of rain gitu. Jadi kayak hiasan gitu ya. Mungkin gara-gara banyak bertemu lansia. Gak gitu juga dong Mas Zul. Saya tadi langsung membayangkan akuarium, aquascape. Ya. Saya membayangkannya tanaman hias. Jadi ya pokoknya ada keterampilan gitu ya. Artinya termasuk juga mungkin kerajinan tangan dan lain sebagainya yang bisa menjadi pemasukan untuk mereka gitu, bisa mendatangkan pemasukan untuk mereka gitu. Tidak hanya pemasukan, tapi sekaligus sudah menjaga kemampuan dan ini. Ya, kognitifnya ya, tetap bekerja. Itu yang mereka butuhkan memang sebenarnya. Gitu. Selain ngobrol-ngobrol sesama lansia gitu ya, mereka juga merasa masih dibutuhkan oleh orang-orang sekitarnya. Ini yang membuat mereka kan lebih panjang umur, lebih sehat gitu kan. Saya rasa begitu gitu kan. Dan lembaga Almarhumah salah satunya juga harus menjaga itu gitu, supaya itu tetap tertanam di dalam pikiran para lansia itu, bahwa mereka di sini bukan ditelantarkan, bukan hanya dikasih makan terus that's it gitu, tapi juga ada sesuatu yang mereka lakukan. Iya, betul. Diberdayakan. Itu kalimat yang bagus. Tapi saya ingin meng-highlight sedikit ya, kasih garis bawah bahwa ini lembaga kerjaan sosial itu bukan lembaga yang tiba-tiba ada masalah selesai. Juga gitu. Betul, butuh proses. Dia satu butuh proses, yang kedua ada pengaruh di PM-nya juga. Nah, saya pernah ikut dulu pelatihan dari Kementerian Sosial. Salah satu dokter menjelaskan bahwa lansia itu dipengaruhi oleh masa lalunya. Ya, jadi bagaimana dia diperlakukan gitu. Kalau dia masa lalunya itu agak dalam tanda kutip negatif, itu nanti di hari tua itu akan keluar. Nah, ini ada fun fact, misalnya kami di Almarhumah itu ada lansia kalau marah tuh kotorannya dibuang. Nah, jadi maksudnya begini juga. Jadi betul-betul lembaga itu berikhtiar ya. Mungkin bukan berarti dia lembaga yang pure masuk selesai masalah, besok selesai juga gitu. Betul. Kita berproses, bekerja sama dengan keluarga, bekerja sama dengan semua
stakeholder, SDM yang ada untuk memaksimalkan itu. Tapi dalam tanda konteks 100% mungkin tidak bisa 100%. Itu ada juga pengaruh dari PM-nya sendiri. Iya. Artinya juga harus ada kemampuan untuk bisa menyembuhkan luka atau traumatik yang pernah diterima. Lansia itu kalau kita lihat lansia, kalau kita perhatikan ya di lansia di rumah-rumah kita tuh ada lansia itu yang tua-tua keladi, maksudnya semakin tua semakin jadi gitu kan. Ada juga yang stabil soalnya. Ini dalam konteksnya apa nih? Makin tua makin jadi maksudnya dalam konteks bahwa masih aktif gitu ya. Di dalam konteks bahwa solusi menyelesaikan permasalahan lansia itu tidak pure dari luar. Jadi dalam juga perlu dilihat juga kondisi psikologi dulunya gimana. Termasuk bagaimana si lansia itu sendiri menyelesaikan permasalahannya tentunya. Kita bisa melihat ada lansia yang ketika tua masih stabil. Itu ada kemungkinan itu memang di masa mudanya dia stabil. Relatif stabil ya. Artinya sering melakukan hal-hal positif dan sehingga ketika masa tua itu alam bawah sadar itu naik secara ini melahirkan hal-hal positif. Iya. Problem lagi dong berarti ya. Ya artinya kita menyampaikan bahwa lembaga itu memahami itu. Betul, harus dan memahami menjelaskan itu. bahwa dia tidak bisa menjadi 100% penyembuh. Betul. Ini harus dijelaskan ke keluarga. Iya, betul. Bahkan kalau kita ke rumah sakit kan dijelaskan misalnya ini nanti jangan kaget ya kalau diikat. Itu ke situ dia bilang begitu kan. Memang kondisinya kan. Baik. Iya, betul. Saya lebih sepakat tuh kalau itu menjadi highlightnya ya. Jangan sampai orang berpandangan. Iya, katakanlah ketika satu lansia misalnya masuk, lansia masuk gitu. Aman udah tenang, tentram gitu ya. Padahal yang marhamah selesai semua masalahnya. Iya, enggak gitu. Iya. Karena ngomong soal masalah itu kan ada banyak hal yang harus dicek gitu kan. Nah, untuk penyelesaian pun itu butuh tidak hanya lembaga marhamah yang harus berperan di situ, ya kan? Keluarga juga saya rasa ya yang paling berperan harusnya. Di keluarga dulu, baru kemudian di ininya, termasuk ya support mungkin dari masyarakat ya. Ngomong-ngomong nih Mas Sul, soal support masyarakat selama almarhum berdiri itu gimana Mas Sul sendiri? Support masyarakat Kota Tarakan khususnya terhadap eksistensi dan giat sosial yang dilakukan oleh almarhum sendiri. Ini lokasinya juga kebetulan kan ada di tengah-tengah masyarakat ya gitu. Cuma agak dalam sedikit gitu. Ya nggak dalam-dalam amat sih sebenarnya. Iya. Cuman memang masuk ke dalam. Gimana tuh? Itu juga alasannya kenapa kami selain main offline main online. Nah, karena satu kita tidak bisa menutup mata bahwa di Tarakan khususnya umumnya di Kaltara termasuk banyak orang yang punya niat baik gitu ya membuat lembaga-lembaga, sehingga ini juga mungkin menjadi tersebar. Cuma kalau ditanya bagaimana animo masyarakat untuk membantu almarhumah itu cukup baik. Cukup baik ya. Kalau dilihat dari misalnya kolaborasi program gitu ya, ada program sosial. Misalnya kami itu ada program family support. Family support. Nah, jadi kami itu kalau di almarhumah baik lansia maupun anak tidak boleh menerima bantuan langsung. Mungkin kemarin disampaikan ya. Dalam bentuk cash gitu ya. Ada uang tiba-tiba langsung dikasih. Atau nggak boleh ya. Menolak karena itu juga membuat mentalnya agak menjadi tangan di bawah. Betul. Yang kedua penyalahgunaan yang kadang-kadang juga menjadi masalah. Jadi dihindari ya. Nah, yang ketiga karena kami PM-nya semakin banyak, maka kami jatuhnya adalah lebih kepada program, lebih memberi kepada program. Nah, dalam konteks menyalurkan program itu kan nggak mungkin kita berdiri sendiri. Nah, butuh ada donatur. Nah, kalau dalam konteks bahwa programnya berjalan, nah kan tentu ada support donatur. Nah, dari situ kita bisa melihat indikasinya bahwa masyarakat Tarakan pada umumnya itu sangat support. Ya iyalah, Indonesia tadi nomor 1 katanya yang paling dermawan di seluruh dunia gitu ya. Walaupun saya masih bertanya-tanya sih apa indikatornya ya. Ya, tapi kalau di Indonesia saja. Donasi ya. Donasi. Saya rasa sama yang sekarang di platform online itu ya. Iya, masih ada kan ya? Iya. Artinya ada website khusus juga. Ada misalnya kayak kita sebut lah ya, misalnya kita bisa yang betul. Ya, tapi yang khusus dari almarhum sendiri ada? Ada ya. Nah, kami salah satunya kami bekerja sama dengan lembaga zakat sampai 2 pusat. Karena untuk penghimpunan itu zakat itu dia punya undang-undang khusus yang sebetulnya tidak boleh dikelola sembarangan orang tanpa izin. Sebetulnya. Nah, asumsi dasarnya kayak tadi, karena mengelola itu punya resiko, maka dibutuhkan izin. Nah, karena kami tidak punya izin, maka kami berkolaborasi dengan lembaga zakat nasional. Jadi jatuhnya mitra. Iya. Ya, ini tapi, kan untuk almarhum sendiri sedang berproses ke situ juga ya? Sudah.
Sudah berjalan beberapa ya? tahun berjalan. Oh gitu. Bahkan kami itu dapat laporan terbaik se-Indonesia dari mereka. Wow. Oh gitu. Tahun 2023 kemarin. Laporan terbaik penghimpunan mitra pengelola zakat se-Indonesia itu ada di Al-Marham. Tapi itu belum ini ya, bukan platform sendiri ya, masih ke ini ya tadi ke mana? Dompet Duafa. Dompet Duafa. Duafa ini lembaga zakat, bisa dibilang dia founding father ya kalau Indonesia ya. Tahun 90-an sudah ada. Sebelum ada Basnas dia sudah ada. Dompet Duafa terkenal. Iya. Makanya Dia emang, jadi Republika kan? emang harus gitu deh, rasanya panti-panti itu sekarang sudah harus mulai berprogres. Yang mimpin ketuanya itu harus anak-anak muda, Gen Z atau milenial gitu yang punya visi luar biasa begitu terhadap sosial yang sekarang ini mohon maaf terdegradasi gitu ya kan. Ada teman-teman kayak Mas Zul ini, saya rasa kalau cuma ada 10 aja gitu ya, Indonesia akan menuju Indonesia emas, nggak perlu tunggu 2045 kayaknya, 2030 mungkin bisa gitu ya. Amin, kita aminkan. Amin. Ini ya masalah saya lihat secara umum lah ya, masalah teman-teman di, ya saya nggak ngejas ya, cuma saya sedikit mengamati bahwa kita itu terlalu fokus ke satu pintu. Oke. Yang bernama proposal Ya, betul. Padahal banyak cara ya, makanya banyak cara. Akhirnya kita harus ada yang dikenal, harus ada ini. Sehingga konteks konsekuensinya adalah PM itu bisa menjadi partisan. Iya, betul. Iya, ini diarahkan ke ini ke situ. Nah, itu kan jadi masalah baru. Betul. Pasif ini ya. Nah, itu dia. Tapi hidup dia. Nah, cuma kan masalahnya kan tidak merdeka, jatuhnya kan harus mengikuti ini kondisi di lapangan. Nah, yang kedua, kalau kami melihat, makanya saya sebut tadi socialpreneur ya. Nah, kalau dia socialpreneur itu berarti orang preneur itu kan melihat masalah sebagai peluang. Ya, kayak misalnya tadi saya membaca bahwa ada data lansia, ada kebutuhan orang untuk menaruh lansia. Iya. Ya sudah, berarti kalau dibuat profesional kan sebenarnya bisa menjadi Iya, peluang. betul. Dapat sosialnya, preneurnya juga dapat gitu. Jadi bisa Betul. juga dunia akhiratnya dapat. Betul, bahkan bisa memberdayakan tadi itu SDM yang belum tersalurkan. Bedanya gitu. yang ini menjual profesionalisme, yang ini tadi menjual Kesedihan. Nah, ini kan Ada dua kutub nih ya, ada dua kutub yang sama menyelesaikan masalah cuma dalam konteks yang berbeda. baik. Tapi saya rasa juga kalau masih ada apa kita sebutnya oknum kali ya, yang masih menjual kesedihan, rasanya juga tidak terlalu tidak salah melulu gitu. Artinya makanya kenapa Indonesia bisa jadi disebut nomor 1 begitu untuk kaum dermawannya, karena ya itulah yang terjadi di adat kita ketimuran ini gitu di Indonesia gitu. Kita kadang-kadang bayar parkir aja yang harusnya 2.000, bayar 5.000 nggak usah kembalian gitu kita dengan sombong ya. Mudah simpati. Iya, mudah simpati. Orang Indonesia kan seperti itu ya. Tapi paling baik memang harusnya bergeser atau move ke arah yang lebih profesional begitu, supaya sekali lagi yang sebenarnya dipikirkan bukan lembaganya, bukan donaturnya, tapi si penerima manfaatnya. Ini yang harus jadi titik beratnya gitu, poinnya, highlightnya gitu. Yang kedua, saya dalam posisi tidak menyalahkan teman-teman yang ini ya. Iya, betul. Masih belum ke arah itulah ya. Cuma saya mengajak, ayo kita dong sama-sama. berubah ya, karena Betul. dunia ini udah berubah, udah nggak kayak dulu lagi pintu di mana pintu penghimpunan itu hanya satu pintu, ini sekarang udah banyak pintunya. Udah banyak pintunya. Ini caranya semestinya loh kita. Betul. Ya, bahkan kalau kami itu kolaborasi itu kan ada 5 ya. Satu pemerintah, yang kedua akademisi. Akademisi ini bisa kolaborasi. Kan kolaborasi itu nggak melulu uang. Iya. Oke. Dia bisa ngarahin mahasiswanya dan sebagainya. Itu juga bagian kayak tadi, harusnya saya ngebayar SDM berapa gitu. Iya. Ternyata dengan kolaborasi itu Ada jadi program tidak sama. Ya. Kemudian teman-teman dari corporate ini bisa tinggal nanti menyesuaikan Lewat CSR nanti ya. makanya dia harus belajar bagaimana menyamakan programnya dengan CSR, jadi nggak bisa juga maksa gitu. Iya. Nah, yang ketiga adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat ini retail itu juga penting. Nah, retail ini harus dibangun branding, kepercayaan bagaimana kita itu profesional. Nah, yang terakhir baru media, karena media ini untuk edukasi dan sebagainya kan. Betul. Jadi untuk bisa mencerdaskan masyarakat, untuk bisa mengedukasi masyarakat, makanya kenapa Mas Zul kita undang hari ini untuk diinterogasi karena itu sebenarnya. Baik, Mas Zul, ya kalau kita bicara Al-Marham ini kayaknya nggak habis-habis gitu ya. Bisa 2 hari 2 malam nih kayaknya. Tapi gini Mas Zul, saya pengen tanya POV Anda. Anda tergolong masih muda gitu ya. Kemudian
bergerak di bidang sosial, bahkan spesifik juga mengurusi dalam tanda kutip para lansia begitu ya. Meskipun tadi bercanda jadi menurun nih daya ingatnya dan lain sebagainya, itu kan bercanda ya. Apa sih yang Anda rasakan? Apa enjoyment yang Anda rasakan begitu berhadapan dengan para lansia ini, termasuk juga mungkin anak-anak yatim ya yang juga masih disupport sama almarhumah. Apa enjoyment yang Anda rasakan dari dalam diri? Ajan Rio, Mas Sul, masih ingat pertanyaannya? Iya. Kayaknya sebelum kita ke situ, saya masih ada satu lagi nih. Apa nih? Ya. Ini mahasiswa almarhumah, ya kan, sebelum kita kembali ke Mas Jangan Ajan Rio, saya ingin potong dulu ya. Iya, siap. Mas Sul, selain tadi ngomong soal bagaimana almarhumah kemudian mengurus lansia, anak-anak, di profilnya itu, di websitenya itu ada banyak program ya, yang dipampang di situ. Misalnya nih ada program daycare, home care, ASLKS, almarhumah peduli, termasuk apa ini, kurban berkah almarhumah, pojok baca, khitan masal, banyak ya. Selama ini kira-kira yang paling menonjol apa ya di program-program yang dilaksanakan oleh almarhum? Dia nggak bisa menonjol. Sebenarnya core-nya memang yang lansia. Sering dilakukan kali ya. Memang core-nya adalah lansia. Oke. Cuma kalau di dalam setahun kami itu ngebagi beberapa kali campaign. Misalnya di Ramadan itu kan berarti campaignnya Ramadan. Setelah Ramadan masuk kurban. Berarti kami makanya kami itu rapat benar-benar serius. Oh ini siapa berapa budgetnya, itu benar-benar serius. Makanya saya bilang mengarah ke proporsional gitu, nggak sekedar nyari donatur dan sebagainya. Terus benefit untuk mereka itu apa, kita seriusin dirapatin. Jadi pertama program di Ramadan, kemudian habis Ramadan itu ada kurban. Nah setelah kurban itu nanti ada hari lanjut usia. Jadi kami campaign lansia lagi. Nah setelah hari lanjut usia ada anaknya hari yatim, bulan yatim. Nah terakhir itu di akhir tahun itu namanya Humanesia. Kenapa Humanesia? Karena di akhir tahun itu biasa terjadi pancaroba, jadi sering terjadi bencana. Nah, kalau ditanya yang mana yang paling sering, itu relatif memang core-nya di lansia. Tapi secara umum itu semuanya berjalan. Artinya kalau kami masukkan di web itu dia berjalan. Banyak ya. Iya. Jadi kalau bisa singkatnya itu maksudnya mau bilang semuanya menonjol Pak gitu. Semuanya menonjol ya Jan Rosman ya. Dan semuanya juga oke gitu program-program karena sudah kami pikirkan banget gitu secara matang gitu. Kemarin Ramadan kami nyalurin 500 Quran. 500 se-Kaltara. Jadi kerjasama dengan tempat saya latihan di Semarang namanya Yayasan Al-Fatihah. Dia ngedrop kesini 500, nanti kita kerjasama. Dibagi-bagi. Bayangkan kalau saya yang harus ke Bulungan, kan capek. Makanya kami gunakan volunteer mahasiswa. Yang mau pulang kampung siapa nih? Diajak, akhirnya mereka. Nah volunteer lagi nanti diajak program kurban, diajak lagi program lansia, program ini. Nah sehingga tadi kan mengurangi budget yang harus kita keluar ini dan itu. Nah cuma nanti kita harus berpikir volunteer ini dia benefitnya apa. Kan kalau di kami kan reward itu dibagi dua ya, ada profit yang bersifat materi, misalnya transport itu profit. Tapi kalau ada yang bersifat benefit, misalnya kami kasih pelatihan, dan sebagainya. Nah, itu kalau mahasiswa jauh lebih kepada profit, benefit. Benefitnya. Iya. Baik. Ajan Rio, dengan profiling singkat seperti ini tentang apa yang dilakukan oleh almarhumah selain soal lansia itu, masyarakat kan jadi tahu nih, ya kan ada sekian banyak program yang dilakukan oleh almarhumah. Naik misalnya masyarakat bisa terlibat dalam bentuk apa? Ya kan misalnya nih tadi di daycare-nya, sedekah dan segala macam. Jadi kan tahu nih masyarakat nanti bisa memberikan support apa almarhumah dalam bentuk program seperti itu. Iya kan? Tidak harus materi ya. Tidak harus materi ya kan. Itu jadi misalnya Mas Rio besok Ajan Rio kan, besok ada kegiatan apa gitu, terbayang kalau saya bisa berkontribusi apa untuk memberikan support kepada almarhumah. Saya pikir tadi nanti kalau sudah jadi lansia mau dipanti apa enggak gitu pertanyaan. Agak salah saya menduga ternyata. Agak salah. Kalau dia di bawah 50 itu namanya jelita. Jelang 50 tahun. Jelang 50 tahun. Keren ya. Kalau di atas 50 tahun? Di atas 50 itu lolita, lolos 50 tahun. Lolita. 50 tahun. Ada jelita, ada lolita ya. Kalau 60 tahun baru lansia. Nanti kalau 70 ke atas itu sudah senior. Oh, tadi saya kira lansia lolita. Jadi bisa dimasukkan jelita ya. Agak maksa ya. Bisa aja. Tapi akhirnya saya mendengarkan perbincangan ini, why not gitu. Mungkin saja, tapi ya saya secara pribadi berharapnya bahwa anak-anak saya gitu ya
atau keluarga saya mengurusi saya pada saat saya sudah pada saat saya sudah lansia, mungkin juga ya, tapi kita berdoanya kan mudah-mudahan tetap aktif, tetap bisa sehat gitu ya. Tapi kalaupun ya artinya panti bukan jadi sesuatu atau pilihan yang buruk rasanya gitu. Kalau kita melihat dan memperluas referensi, banyak sekali di negara-negara maju bahkan ya itu tadi udah kayak hotel, sarana dan prasarananya luar biasa gitu. Bahkan para penerima manfaat atau para lansia ini juga diperlakukan dengan baik dan profesional. Bahkan mereka bisa mendapatkan penghasilan mereka sendiri begitu di luar dari lembaga atau organisasi itu gitu. Ya karena dibekali dengan pelatihan itu tadi. Iya. Saya rasa bukan pilihan buruk gitu. Betul. Artinya dengan menyimak pemaparan dari Mas Sul tadi, kita makin optimis bahwa masa depan lansia lebih bagus. Oke. Iya, saya pikir tadi yakin bahwa nanti mau masuk ke panti gitu, enggak ya? Baik, oke. Tadi kembali ke pertanyaan tadi. Betul. Masih ingat kan Mas Sul ya? Masih ingat lah ya. Oh iya, siap. Ya kan, Point of view ya. Betul, karena kan nggak semua anak muda ya, sekali lagi ini bukan masalah janda atau umur ya, usia gitu, tapi yang jelas pastinya kan ada perbedaan yang luar biasa antara dunia anak muda dengan dunia orang-orang seperti Mazul yang mengurusi lansia dan para yatim ini gitu. Gimana sih, apa sih yang dirasain? Ada ungkapan Cina, tapi walaupun saya bukan orang Cina dan dia bisa bahasa Cina juga. Dia bilang gini, kalau Anda ingin bahagia dalam beberapa jam, tidurlah. Kalau ingin bahagia dalam beberapa waktu, mancing. Kemudian kalau ingin bahagia beberapa hari, lakukan hobi. Tapi kalau ingin bahagia selamanya, maka bantulah orang lain. Nah, ketika kita bisa membantu orang lain, itu ada memang semacam kepuasan batin ya dari kita, bahwa kita juga bisa sebenarnya membantu dan melihat senyum orang itu sambil nangis itu agak beda sama orang senyum doang gitu. Jadi itu kadang-kadang kebayang-bayang di kita gimana senangnya mereka, misalnya di Ramadan anaknya nggak ada. Kan lansia ini kan kenapa salah satu dia menjadi masalah itu karena ketika dia di masa tua, satu pekerjaannya hilang. Jadi dia ada semacam power syndrome, betul. Merasa berkuasa tapi sudah nggak punya kekuasaan. Satu, yang kedua karena pekerjaannya hilang, penghasilannya pun turut hilang. Nah, sehingga kekuasaan dia karena ada penghasilan itu juga nggak ada. Nah, yang ketiga yang jadi lebih masalah lagi adalah anak yang selama ini ada tuh karena sudah dewasa pada nikah dan pisah kan. Iya, mungkin pindah di tempat lain. Gitu. Nah, ketika orang itu kita bantu, dia tuh kayak gimana ya? Ini tadi bahagia tapi terharu. Jadi itu kayak juga berpengaruh ke kita. Nah, itu yang sebenarnya jauh lebih bahagia yang kita dapat sih selama ini. Nah, jadi sesederhana itu. Iya, sebenarnya ada melihat bahwa para lansia ini bisa senyum gitu, Anda juga bisa tersenyum gitu. Wow. Luar biasa. Iya, dan ya ini kita belum bicara tadi ya lansia-lansia yang. Makanya kalau dipikir kan saya muda ya. Coba bayangkan ada orang-orang misalnya 70 tahun tiba-tiba habis sholat tuh kayak pengen berdesakan, cuma pengen nyium tangan kita gitu kan. What? Ya gimana gitu, maksudnya saya kan masih muda, harusnya saya yang gitu kan. Cuma maksudnya mungkin dia merasa betul-betul walaupun terbantu bantuan itu gitu ya. tidak seberapa. Kami jujur membantu itu nggak sebanyak-banyak amat sebenarnya. Karena apa yang kita punya juga terbatas gitu, dan PM-nya banyak. Nah, tapi itu tuh ngeresap gitu. Itu ya orang ketika misalnya sholat Idul Fitri selesai, orang pada buyar, dia datang gitu salaman hanya untuk mungkin mengungkapkan rasa terima kasih. Terima kasih, simple lah, terima kasih gitu. Dan ini agak erat kan dia kalau lansia itu agak megang. Nah, itu yang kadang-kadang mengharukan. Datang ke pengelola termasuk seperti Mas Sul sama ya. Iya. Ada perasaan perasaan diurus, diperhatikan, diberdayakan, ya kan. Yang mungkin saja mereka sebenarnya diperhatikan, mungkin belum sesuai dengan ekspektasinya. Ya biasa ya, manusia hidup kan seperti itu gitu. Kita hidup dalam banyak ekspektasi gitu, itu nggak bisa dipungkiri, dan hal-hal yang semacam itu rasanya memang nggak bisa dijelaskan. Rasanya kedengarannya klise ya, tapi ya itulah yang terjadi. Fakta itulah yang terjadi, dan akhirnya juga membuat Mazul merasa bahwa menjadi seseorang yang bisa bermanfaat untuk orang lain harusnya
nggak semua orang bisa diberikan kesempatan seperti itu, dan ada termasuk orang-orang yang beruntung begitu yang bisa diberikan kesempatan seperti itu. Iya, padahal kan ini kalau dipikir ini lagi-lagi ini adalah sebuah lembaga filantropi ya, bukan lembaga profit. Seorang Muhammad seorang Masul itu mau gitu loh, mau bergelut di situ, iya kan? Di usianya yang sebenarnya masih sangat produktif, katakanlah seperti tadi di awal itu. Betul. Sebenarnya bisa membuka usaha apa gitu kan? Masih bisa kali ya, jadi wira swasta apa gitu. Misalnya bukan malah berkecimpung ke lembaga filantropi. Iya. Tapi rasanya apa ya? Bukan sesuatu yang ini juga ya, apa namanya? Menurunkan peringkat begitu. Karena sekarang ya seperti tadi yang kita perbincangkan dari tadi, bahwa sekarang panti yayasan sudah semakin modern, sudah semakin profesional, sudah semakin menjanjikan justru untuk para SDM yang mungkin ada di bidang yang masing-masing. Dan kenapa tidak nanti ke depan itu akan semakin meningkat begitu, arahnya menjadi lebih baik lagi begitu. Iya. Luar biasa. Terlepas dari itu, saya sih lebih melihat kepada proses Masul mengambil keputusan. Karena itu kan hal yang mudah. Iya. Makanya tadi dia sebut sebenarnya awalnya karena keterpaksaan gitu ya, karena memang harus meneruskan apa yang sudah diamanahkan orang tua. Makin nyaman. Terbiasa akhirnya. Terbiasa, dan ternyata ini yang saya dapatkan ketika mengolah sebuah lembaga filantropi bernama Al-Marhamah. Luar biasa. Dan pertama kali saya melihat bertemu juga Mazul, juga saya melihatnya bahwa dia seorang anak muda yang cukup potensial. Itu, dan unggah-ungguh atau attitude-nya juga karena mungkin terbiasa dengan para lansia juga terlihat jelas, dan saya yakin Anda juga banyak belajar ya dari orang-orang yang diurusi Al-Marhamah selama ini. Itu jadi poin plus juga, dan ini jarang ada sekolah-sekolah yang seperti ini gitu ya, sekolah-sekolah kehidupan. Luar biasa. Baik, kita sudah ada di segmen terakhir, Mazul. Saya pengen mungkin Mazul memberikan statement, memberikan mungkin apapun itu gitu. Dan yang paling penting adalah saya pengen Mazul juga mengedukasi masyarakat bahwa ternyata selama ini meskipun kita sudah ada di era yang cukup modern gitu ya, artinya kehidupan sudah semakin tinggi gitu ya, kebutuhan juga semakin tinggi, dan membuat kita sibuk dan bahkan kadang-kadang lupa sama orang tua kita, mungkin sama kakek nenek kita mungkin, yang kadang-kadang kita tidak sengaja menelantarkan mereka. Apa yang bisa Mazul sampaikan supaya mereka ini bisa sekali lagi diberdayakan dan bisa di taking care dengan sebaik-baiknya sampai akhirnya mereka menutup mata. Karena kalau tanpa mereka kita nggak akan ada. Ya. Baik, sebelum statement saya mau merekam statement Anda yang terakhir. Kalau diizinkan saya mau merekam. Boleh? Ya, boleh. Oke. Yang pertama, bahwa permasalahan sosial itu bukan hanya lansia, ada banyak sekali masalah. Tetapi lansia itu adalah salah satu masalah yang cukup unik, karena kalau kita diberi umur panjang kita pasti juga mengalami masa tua itu sendiri. Nah, yang kedua, perubahan lembaga dari panti menjadi LKS itu sebetulnya adalah upaya pemerintah untuk memanusiakan manusia, supaya tidak ada lagi anak yang dengan alasan ekonomi tidak punya makanan, tidak punya kebutuhan pokok, kemudian harus menitipkan, dalam tanda kutip membuang orang tuanya. Dan kita berharap tidak ada lagi lansia yang meneteskan air matanya hanya karena dia sudah merawat anak ini puluhan tahun, tetapi dia walaupun dipenuhi kebutuhan hidupnya ada yang hilang dalam diri, yaitu anaknya itu sendiri. Maka LKS ini sebagai wujud yang berbeda dari panti, dia memberdayakan keluarga, tetapi tidak menutup diri bahwa lansia itu bisa dirawat dengan kolaborasi pemahaman antara lansia, lembaga, dan juga keluarganya. Nah, sehingga jatuhnya dia bukan ditampung, bukan dibuang, tetapi diberdayakan melalui lembaga lanjut usia.
Nah yang ketiga, saya ingin mengajak kepada semua teman-teman lembaga, saya tidak dalam tanda kutip menjas bahwa niat baik kita semua itu sangat baik, tapi kita perlu melihat ada penambahan data dan ada perubahan kebijakan, sehingga kita juga perlu ada perubahan jauh kepada konteks yang lebih profesional, walaupun kami juga masih berproses. Nah, mudah-mudahan dengan 3 poin itu bisa memberi dampak yang lebih luas dan dampak yang lebih baik kepada semua kaum rentan, termasuk lansia yang ada di Kalimantan Utara ini, yang tiap hari semakin menambah kayak gitu. Dan lembaganya tidak bertambah, itu jadi masalah besar itu sebenarnya. Makanya kami cita-citanya kenapa mau buat lembaga yang profesional itu, karena tidak ada lembaga yang, dan yang jadi masalah lagi di Kaltara itu tidak ada lembaga yang menjadi benchmark. Kita mau belajar lansia di mana? Coba tunjukkan saya di mana saya harus belajar tentang lansia di Kaltara. Itu nggak ada. Harus ada lembaga-lembaga yang fokus, punya niat yang baik, tinggal ditambah profesionalisme, membuka peluang-peluang lain, melihat permasalahan itu bukan hanya sebagai permasalahan sosial, tetapi juga bisa membuka peluang bagi tenaga kerja lain, sehingga permasalahan sosialnya dapat, kemudian dirawat dengan secara profesional, kemudian membuka peluang baru bagi tenaga kerja yang lain. Itu seperti bagaimana di kota-kota yang sudah maju, di Surabaya, di Jogja, di Bogor itu sudah segitu. Bahkan karena kurangnya lembaga kayak gitu di Indonesia, kan banyak tuh yang caregiver tuh harus dikirim ke Jepang, harus dikirim ke Singapura, nah padahal kebutuhan yang di dalam negeri itu jauh lebih banyak. Nah itu yang kita perlu melihat ke dalam diri kita untuk mengintrospeksi, bareng-bareng yuk kita berubah. Ya, lembaganya profesional, lansianya terawat dan berdaya. Baik. Oke. Mohon izin, saya boleh tanya, orang tua masih ada? Dua-duanya sudah nggak ada. Tapi banyak orang tua mengganti sekarang ya, gitu. Ejat Usman masih ada? Orang tuanya masih komplit ya? Orang tua sudah nggak ada juga. Jadi berbahagialah mereka-mereka yang saat ini masih bisa mendampingi kedua orang tuanya, atau mungkin salah satunya begitu masih ada di sekitar kita gitu ya. Saya dari tadi baper, rasanya kepikiran banget gitu, apakah saya sudah merawat kedua orang tua saya dengan baik gitu, apakah saya sudah berkomunikasi atau curhat-curhat dengan mereka gitu, yang mereka butuhkan sama seperti kita selayaknya manusia, yang kadang-kadang itu kita lupakan, nggak sengaja gitu, nggak punya niat untuk bisa melakukan hal itu. Saya ternyata itu cukup penting untuk bisa menambah persediaan baterai mereka sampai mereka menutup mata pada akhirnya. Yang jelas pasti harapan kedua orang tua kita, mereka menutup mata dengan keadaan tersenyum bahwa anak-anaknya sudah merawat mereka dengan baik, dan ya itu ya alhamdulillah itu membuat kita bisa berkaca kali ya. Artinya kalau nanti kita bisa memperlakukan kedua orang tua kita dengan baik, mudah-mudahan kita pun juga akan diperlakukan anak-anak kita atau keluarga kita dengan baik. Itu yang kita harapkan bersama. Dan lembaga sosial, salah satunya Al-Marhamah, juga cukup punya andil begitu untuk bisa membantu keluarga-keluarga atau para lansia ini gitu. Ya mudah-mudahan semaksimal mungkin itulah yang bisa dilakukan gitu ya. Mungkin tidak sesuai ekspektasi, tapi paling tidak lembaga sosial Al-Marhamah dalam hal ini juga sudah berproses untuk bisa melakukan itu yang terbaik. Terima kasih banyak Mas Zul, termasuk juga seluruh pengurus yang ada di Al-Marhamah, sudah menjadi bagian dari masyarakat untuk bisa merawat para lansia, untuk bisa mensupport para penerima manfaat ini. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya, artinya ya tentunya pasti kita juga ikut sama-sama berdoa untuk kemajuan semua panti, semua yayasan sosial kita. Kalau masalah donatur kayaknya nggak perlu khawatir rasanya, karena kita sekali lagi adalah negara nomor 1 di dunia tadi seperti yang diungkapkan Mas. Selain itu memang orang-orang Kaltara pada umumnya orang-orang Tarakan khususnya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang dermawan. Iya.
dan banyak pintu tadi seperti yang disampaikan Mas Zul. Tinggal bagaimana kita berinovasi dan kreatif gitu ya. Makanya harus anak muda gitu. Makanya keberlangsungan Almarhumah saat ini ada di tangan Mas Zul yang mungkin bisa jadi percontohan nanti di Kaltara begitu. Muda tidak hanya karena semangatnya, energinya, tapi karena tahu caranya. Betul. Dan bisa merawat orang tua pengganti karena kebetulan orang tua kandung sudah berpulang gitu ya. Mereka inilah yang menjadi orang tuanya Mas Zul dan bisa membantu para anak-anak yang mungkin tidak bisa melakukan itu. Sekali lagi terima kasih Mas Zul. Terima kasih terima kasih banyak nih sudah diundang Agen Rusman, Agen Rio. Ini mungkin juga bagian daripada tadi mengedukasi masyarakat. Mudah-mudahan bisa menginspirasi yang sedikit ini. Saya juga yakin tidak maksimal. Kita terus berproses lah. Mohon doanya juga lah. Amin. Tapi saya cukup terinspirasi begitu ya. Kita cukup terinspirasi meskipun kita berdialog dan sharingnya secara tidak terlalu serius-serius amat gitu ya. Tapi yang jelas apapun itu mudah-mudahan Almarhumah tetap istiqomah di jalannya di bawah kepemimpinan tentunya Mas Zul bersama teman-temannya yang jadi pengurus di sana. Dan semuanya disehatkan, semuanya juga dilapangkan sabarnya gitu karena pastinya itulah pasti ada resiko-resiko betul. Baik, terima kasih sekali lagi. Salam buat keluarga, salam juga buat semua yang ada di Almarhumah dan sekali lagi mudah-mudahan nanti Almarhumah bisa jadi percontohan ya untuk skupnya di Kaltara begitu. Baik, Agen Rusman, kita harus menutup ini dan kita akan jumpa lagi tentunya di episode mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda telah bergabung bersama Podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.